Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal itu bisa dilihat dalam berbagai sudut, berbagai pendekatan Bapak Ibu. Bahwa Natal itu adalah merupakan pernyataan kasih Tuhan kepada dunia, kepada manusia berdosa, itu adalah ya dan amin. Tetapi juga kalau kita mau mengatakan bahwa Natal itu merupakan sebuah pernyataan kuasa Tuhan, maka kita juga bisa melihat betapa hebat kuasa Tuhan dalam peristiwa Natal ini. Nah, hari ini Tuhan mau mengajar kita bahwa Natal itu berbicara tentang Tuhan yang mengabulkan doa. Natal juga berbicara tentang Tuhan mengabulkan doa. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1. Kita baca sama-sama firman Tuhan dari ayat 13. Ayat 13 dan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 1 ayat 13 dan 14. Kalau sudah membukanya katakan amin. Mari kita baca dengan bersuara nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Ayat 13 saya bacakan sekali lagi. "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah sukacita di dalam mengikut Tuhan. Inilah sukacita mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa sukacita kita bukanlah karena kita bebas dari setiap persoalan hidup. Bukan, saudara-saudara. Sebab ketika kita masih hidup di dunia ini, kita akan masih tetap berhadapan dengan pencobaan, berhadapan dengan kelemahan-kelemahan tubuh kita, berhadapan dengan masalah-masalah pergumulan yang dialami oleh setiap orang. Saudara bisa mencari siapa yang paling salah di dunia ini dalam iman kepada Tuhan. Maka saudara akan menemukan orang itu mengalami begitu banyak pergumulan. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pergumulan-pergumulan. Tidak harus mengalami siksaan dari dunia ini, saudara, dalam diri kita sendiri. Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup kudus, di dalam diri kita ini ada pemberontakan, ada sebuah pemberontakan dalam diri kita untuk berkata, saya mau berbuat kejahatan. Jadi kita punya pergumulan dalam hidup ini. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang selalu ada, yang selalu berubah, kita punya Allah yang mendengar doa. Kita punya Allah yang mengabulkan doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya setiap kali Natal, saya selalu diteguhkan oleh bagian firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria ini adalah firman Tuhan yang memberikan penghiburan tentang hidup yang mengikut Tuhan, hidup yang melayani Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan. Coba mari kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 5 dan 7. Mari kita baca sama-sama ayat 5 dan 7. 1, 2, 3. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini kita membaca di sini ada sebuah kontradiksi, saudara-saudara. Di dalam pemikiran banyak orang, kalau saya hidup saleh, saya hidup melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan,
maka saya akan hidup tanpa beban, tanpa persoalan. Itulah yang ada di dalam pikiran banyak orang Kristen. Bahwa ketika saya hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya akan bebas dari persoalan-persoalan. Saudara-saudara, pemikiran seperti itu bukanlah pemikiran yang diajarkan oleh Alkitab. Melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Zakaria, seorang imam yang saleh itu, istrinya juga adalah keturunan daripada Imam Harun. Lalu yang dikatakan keduanya itu benar di hadapan Allah. Artinya mereka hidupnya dinilai Tuhan tidak punya cacat di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam hidup yang melayani Tuhan itu, hidup yang penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan, ayat yang ke-17, ayat yang ke-7 berkata apa? Tetapi, apa saudara? Mereka tidak punya anak, dan umur mereka sudah tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Elisabeth ini adalah sebuah pergumulan yang lama dia jalani. Tidak hanya dulu, saudara-saudara. Zaman ini pun ada banyak wanita yang tidak bisa menerima kalau keadaannya tidak bisa mengandung. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Bisa-bisa dia merasa bahwa dia seorang yang mengalami sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apalagi zaman Elisabeth, saudara. Bagi Zakaria ini juga pergumulan. Dia kan seorang imam. Saudara, sekarang ini juga banyak orang Kristen berpikir kalau dia pendeta, dia gembala, maka anak-anaknya akan semuanya baik. Nah, kalau anak-anaknya ada bermasalah, berarti dia bukan pendeta yang benar. Ada pikiran seperti itu, saudara. Jadi kemungkinan juga ada orang yang menganggap bahwa Zakaria dan Elisabeth walaupun melayani sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, tapi di kalangan tetangganya mungkin ada yang berbicara bisik-bisik di belakang. Melayani sih melayani, tapi mereka bukan orang yang diberkati Tuhan. Buktinya nggak punya anak, sudah tua. Itu pikiran-pikiran manusia, saudara. Bagi Elisabeth, saudara-saudara, pergumulannya tidak bisa melahirkan, mengandung itu adalah pergumulan yang berat. Karena apa? Coba kita baca ayat 24-25. Bagaimana Elisabeth menunjukkan, mengakui keadaannya yang mandul itu sebagai sesuatu yang berat dalam hidupnya. Kita baca ayat 24-25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudara, ketika Elisabeth tahu bahwa dia sudah mengandung dan sekarang kandungannya berumur 5 bulan, dia membuat deklarasi, dia membuat sebuah pengakuan, pernyataan, saudara-saudara. Dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Jadi keadaannya yang mandul itu sebenarnya bagi Elisabeth itu sebuah beban yang berat, sebuah pergumulan yang berat, karena dia menganggap itu aib di hadapan tetangga-tetangganya, aib di hadapan keluarga. Tetapi luar biasanya apa, saudara? Walaupun Elisabeth punya perasaan yang berat karena pergumulannya sebagai wanita yang mandul, dia tidak berhenti melayani Tuhan. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap mensupport suaminya di dalam melayani Tuhan. Ini dahsyat, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pelajaran penting dalam iman Kristen.
kalau kita mengalami tantangan dari luar, biasanya kita semakin kuat, saudara. Ya, umpamanya kalau kita dianiaya, gereja kita ditutup, kita biasanya tidak jadi lemah, kita menjadi semakin kuat, semakin tegar dalam iman. Tapi kalau di dalam diri kita terjadi perselisihan, pertengkaran, itu kita tidak jadi kuat, kita jadi lemah. Artinya saudara, kalau beban itu datang dari luar, kita menjadi orang yang semakin tegar. Tapi kalau beban itu datang dari dalam, kita semakin lemah, kita jadi lemah. Tapi bagi Elisabet dan Zakaria, bebannya bukan dari luar, bebannya dalam diri Elisabet, karena dikatakan dia wanita manja. Tapi kadangnya bebannya yang berat dalam dirinya itu tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia menjadi undur, tidak membuat dia menyerah, tetapi dia tetap teguh, tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam apa? Di dalam firman Tuhan ini, saudara, walaupun telah lanjut umurmu. Jadi katanya kalau imam itu bagi bangsa Israel itu diangkat itu paling muda itu umur 30. Jadi kalau udah lanjut umur bagi orang Yahudi itu umur 70. Berarti kalau umpamanya Zakaria dilantik umur 30, dia disebut usur, lanjut umur 70, berarti 40 tahun dia membuktikan tetap setia melayani Tuhan dengan memikul beban, memikul pergumulan yang hebat, yaitu yang dia sebut sebagai aib di hadapan tetangga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang membebani hidup saudara setahun ini? Apa yang menjadi pergumulan saudara sepanjang tahun ini? Apa yang mencoba membuat saudara menyerah mengikut Tuhan? Apa yang mencoba untuk membuat saudara berkata, saya undur saja dari Tuhan? Jangan, saudara. Apakah itu perkataan orang dari luar? Apakah itu kesulitan yang datang dari luar? Ataupun karena ada pergumulan di dalam diri kita, ada sebuah sakit penyakit yang belum bisa disembuhkan, atau sesuatu keinginan kita yang belum pernah tercapai, atau sesuatu yang disebut orang lain dengan kelemahan dalam diri kita. Firman Tuhan ini berkata, tetaplah setia melayani Tuhan, tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, jangan takut, doamu telah dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar yang kedua, bahwa doa yang dikabulkan itu pasti terjadi, tetapi waktunya itu waktu Tuhan. Sebagai pengantin baru, apalagi dengan budaya orang Yahudi, saya percaya Zakaria dan Elisabet punya sebuah kerinduan yang berkobar supaya segera punya momongan, punya bayi dalam keluarga. Saya percaya mereka berdoa, orang tuanya berdoa, jemaatnya berdoa, saudara-saudara. Tetapi habis bulan madu, tahun-tahun yang indah, 2-3 tahun, belum juga ada tanda-tanda doa mereka dikabulkan. Mereka semangat, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan. Saudara-saudara, tiba usianya, sudah umur 50. Sepertinya doa itu tidak didengar. Tapi mereka tetap berdoa. Lalu ketika umur mereka sudah lanjut, di mana tidak ada harapan lagi, di mana itu sesuatu yang tidak mungkin lagi terjadi. Karena Zakaria berkata di dalam ayat 18, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi
sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Jadi Zakaria berkata, ketika dia menjawab pernyataan malaikat bahwa doanya sudah dikabulkan, dia bilang, bagaimana mungkin Tuhan? Situasinya berkata tidak bisa. Tubuh saya sudah lemah, istri saya sudah lemah. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi kita membaca selanjutnya, saudara-saudara, bahwa Elizabeth mengalami mujizat Tuhan terjadi. Tidak seperti waktu yang kita inginkan, tetapi pada waktu yang Tuhan tentukan. Saya punya beberapa teman yang punya pengalaman seperti itu, saudara. Yang pertama, pendeta Moni Keburuan. Mereka menikah, kemudian berharap segera punya anak. Lewat tahun ketiga, belum punya anak. Tahun kelima, belum punya anak. Tahun ke-10, belum juga punya anak. Lalu sampai di tahun ke-15, Tuhan berkata, punya anak. Saudara-saudara, tahun ke-15, 15 tahun menikah, baru dikaruniai seorang anak perempuan yang menyanyinya luar biasa. Suaranya ini. Pendeta Paradodo, gembala GKRI di Cinere, 8 tahun menikah, baru Tuhan beri. Tidak hanya satu. Saya sudah lahir yang pertama, 3 tahun kemudian lahir yang kedua. Padahal dokternya sudah vonis, tidak mungkin ibu mengandung. Mereka sudah bolak-balik ke dokter. Dokter-dokter yang mendiagnosa berkata, tidak mungkin bisa hamil. Tapi apa yang dikatakan oleh dokter yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa mengabulkan doa. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, Abraham mengalami pengabulan doa ketika istrinya dikatakan sudah layu. Ketika Ishak sadar bahwa istrinya Ribka itu mandul, maka Ishak berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doa Ishak. Ribka mengandung dengan anak kembar. Lalu ketika Ribka sadar bahwa anak kembar itu begitu menyakitkan hatinya, menyakitkan fisiknya, tubuhnya, saudara-saudara, dia berkata, kalau begini bukankah aku akan mati? Dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, 2 anak yang di dalam kandunganmu adalah 2 bangsa yang besar. Hana, karena dia wanita mandul, dia dimandul oleh suaminya. Lalu mandulnya selalu mengejek dia, menghina dia, merendahkan dia. Dia lari kepada Tuhan. Dia berdoa di rumah Tuhan. Dia menangis meratap di bawah kaki Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doanya. Lahirlah Samuel, seorang yang luar biasa. Tetapi bukan hanya Samuel yang dilahirkan dari rahimnya. Adik Samuel ada 5 yang lahir kemudian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi karena Tuhan adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Itu artinya mari terus berdoa. Mungkin dalam tahun ini doa kita belum dikabulkan Tuhan. Doa kita belum terwujud, saudara-saudara. Jangan berhenti berdoa. Lalu saudara mungkin berkata, ini pergumulan kok terus menerus, sadar mengapa beban ini tidak diangkat Tuhan. Jangan menyerah melayani Tuhan. Jangan menyerah mengikut Tuhan. Teruslah setia mengikut Tuhan. Teruslah setia melayani Tuhan. Ada waktunya di mana kita akan bersuka cita. Ada waktunya di mana kita akan berkata, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena pada waktu Tuhan mengabulkan doa kita, semua air mata itu tidak ada artinya lagi. Zakaria, Elizabeth, di masa tuanya, di masa di mana dia berkata, tidak mungkin lagi saya punya anak.
Dia mungkin sudah berkata terlambat Tuhan, tapi bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat. Saya mau mengajak kita coba berpikirnya begini, saudara. Seandainya tahun pertama, tahun kedua Zakaria dan Elizabeth dikaruniai anak, mereka senang tidak? Senang kan? Tapi masuk catatan Alkitab enggak? Kemungkinan besar tidak. Tetapi karena Samuel itu dilahirkan di usia yang lanjut dan tua, dan anak yang dilahirkan itu seorang anak yang ada dalam rencana Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mereka bersukacita, banyak orang bersukacita, kita bersukacita oleh kelahiran Tuhan Yesus Pembaptis. Pelajaran yang ketiga adalah ketika kita mengalami pergumulan yang panjang dan lama, miliki tetap pengharapan ada perbuatan Tuhan yang ajaib di akhir pergumulan itu, melebihi dari yang dipikirkan, melebihi yang kita harapkan, melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Karena Allah akan melakukan secara dahsyat dan luar biasa untuk menghibur kita, membalas semua kesetiaan kita yang penuh dengan air mata dan kepedihan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mau berkata, tetaplah setia melayani Tuhan. Teruslah berdoa untuk semua yang engkau rindukan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Jangan bikin kalendermu. Kalau tahun ini aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan, berarti bukan kehendak Tuhan. Jangan, saudara. Terus, kalau tahun ini yang kudoakan belum dikabulkan Tuhan, tahun depan aku terus berdoa. Tahun depan aku terus berdoa. Saudara-saudara, sedikit kesaksian tentang rumah doa kita. Walaupun kecil, ya kan? Tapi saya pribadi sangat bersyukur, saudara. Ketika kita belum mendapat persembahan dari si opung itu, saya pikir gimana mungkin kita bisa beli sebuah tempat bangunan. Nah, sedangkan untuk membuat proposal lalu minta kemana-mana, saya terus terang punya hati yang takut. Saya punya prinsip kita harus bisa melakukan apa yang kita mampu saja. Karena itu saya berpikir mana mungkin punya rumah ibadah. Lalu Tuhan gerakkan si opung, berikan persembahan itu. Lalu kita coba cari rumah dengan jumlah sekian itu, rasanya di Jakarta ini sulit untuk dibeli. 1 tahun, saudara, cek itu tidak dijaga. Hampir 1 tahun cek itu tidak dicairkan. Bahkan ketika cek itu dicairkan, bank bilang tanggalnya sudah kedaluarsa. Kita pikir mungkin kita tidak punya uang lagi karena ceknya tidak dicairkan, tanggalnya sudah kedaluarsa. Tapi puji Tuhan, si opung itu tetap komitmen mau memperbaiki tanggalnya, memperbaharui tanggalnya. Lalu udah cair, kita cari kadang-kadang. Nah, kemudian kita bisa beli rumah yang sekarang ini, yang sedang direnovasi. Mungkin berapa tahun kita berdoa. Waktu di Bedeng kita berdoa. Paling sedikit 13 tahun kita berdoa. Lalu di akhir tahun ini Tuhan kabulkan. Itu bisa jadi tempat sekretariat, bisa tempat kita berdoa. Kalau untuk kebaktian kan tidak mungkin, karena peraturan pemerintah tidak boleh lebih daripada kapasitas 50 orang, 50% dari tempat ruangan yang ada. Jadi kita nggak apa-apa, kita di sini beribadah. Artinya apa? Tuhan mengabulkan doa. Miliki kebenaran ini. Tuhan adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Saudara sedang berdoa untuk anak-anak saudara, teruslah berdoa. Saudara sedang berdoa untuk sebuah pekerjaan, teruslah berdoa. Saudara sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi saudara, teruslah berdoa. Saudara berdoa dan yakinlah waktu Tuhan akan datang, dan di sana saudara akan bersukacita. Mari kita berdoa juga untuk pertumbuhan gereja kita. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru. Mari kita berdoa supaya iman kita semakin bertumbuh. Karena Tuhan mengabulkan doa. Amin. Mari kita